Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada halaman 26 Ar-Ruku'. Pembahasan ruku'. Was sunnah, perkara yang sunnah ketika ruku', raf'ul yadain idza arada ayyarka'ah, mengangkat kedua tangan apabila ingin ruku'. Wa idza rafa'a minar ruku', dan juga tatkala bangkit dari ruku' disunahkan mengangkat kedua tangan. Adapun dalilnya sudah kita lewati ya dari pembahasan buku yang lain. Ada berapa tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku', yang ketiga bangkit dari ruku', yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal ya. Di situ disebutkan di ta'liq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Fi Asli Sifatis Shalah, dalam kitab Asal Sifatus Shalah. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau punya 3 kitab yang berkaitan dengan salat. Yang pertama Asal Sifat Salat, ini 3 jilid dicetak dari Maktabatul Ma'arif. Yang di rumah anak itu 3 jilid. Buku ini sebenarnya Syekh Albani menyusun tapi belum terlalu tankih ya, dalam artian menyaring sekali. Yang penting beliau kumpulkan. Terkadang belum terlalu dimurojaah dengan sedetil mungkin. Kemudian dari yang 3 jilid ini beliau punya 1 jilid yang ma'ruf, yang punya antum 1 jilid itu ya, yang diterjemahkan. Kemudian beliau punya lagi talkhis, namanya talkhis sifat salat Nabi SAW. Ketika disebutkan asal sifatis salah, maknanya yang 3 jilid itu. Kata beliau, wa'lam annahu qad tawatara hadzal raf'u anhu sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya sudah mutawatir mengangkat tangan seperti ini dari Nabi SAW. Mengangkat tangan ketika kapan? Ketika ingin ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Wa kadza raf'u indal i'tidal minar ruku'. Demikian juga mengangkat tangan ketika i'tidal dari ruku'. Tadi ya disebutkan. Jadi mengangkat kedua tangan ketika mau ruku', ketika i'tidal itu sudah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah, dan juga mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Berarti apa? Dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari, wa idza qama min rak'atain rafa'a yadayhi. Rasul SAW apabila bangkit dari 2 rakaat beliau mengangkat kedua tangan. Wa aslul hadis fi sahihain. Asal hadis dalam Bukhari Muslim. Riwayat Abu Daud an Nabi Humaid. Juga padanya ada lafaz wa kana idza qama min rak'atain kabbara wa rafa'a yadayhi. Dulu Rasul apabila bangkit dari 2 rakaat beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundak beliau. Kama kabbara inda iftitahis shalah, sebagaimana beliau bertakbir ketika ingin mulai salat. Jelas? Kalau takbiratul ihram itu jelas ya, mengangkat kedua tangan. Ketika mau ruku' itu jelas sunnah. Ketika bangkit dari ruku' i'tidal itu jelas sunnah. Yang terjadi khilaf sebenarnya dari rakaat kedua itu tadi menuju rakaat ketiga dari tasyahud tadi, ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini dulu sebatas yang kita pelajari dulu di Yaman juga tarik ulur. Sebagian ada yang menyatakan dhaif hadisnya, itu tidak ada yang sahih secara marfu'. Mereka mengatakan mauquf. Ya, mauquf ala Ibnu Umar. Nah, ini tarik ulur, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan tidak sunnah.
Kemudian di sini disebutkan famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, adamu raf'il yadain indar ruku', tidak mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Yang kedua, adamu raf'il yadain indar raf'i minar ruku', tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku'. Ya, maksud termasuk kesalahan maknanya dikarenakan dia meninggalkan sunnah, bukan berarti sholatnya tidak sah. Difahami? Yang ketiga, ada muraf'il yadain ba'dan nuhud minar rak'ati tsaniyah, tidak mengangkat kedua tangan setelah bangkit dari rakaat yang kedua. Ini juga yang Anda bilang tadi, ini masalah sebenarnya masalah khilafiyah untuk poin yang ketiga ini tadi. Ya, bagi yang menyatakan disunnahkan, ya seingat anak pendapat jumhur yang menyatakan disunnahkan ya. Kemudian kalau anak pribadi ya kalau dinyatakan poin famin akhta'il musallin min babil insaf ya, min babil insaf mungkin kurang tepat. Dikarenakan ini termasuk masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Cuma tidak masalah. Namanya orang ngajari orang lain dengan pendapat yang dia pilih, itu kan boleh-boleh saja kan. Seseorang menyalahkan pendapat orang lain karena dia lebih menguatkan pendapat yang dia pilih. Itu boleh apa enggak? Boleh kan? Justru yang metode seperti ini untuk para pemula itu lebih bagus. Kenapa? Karena untuk para pemula mereka lebih mengamalkan dari satu pendapat, yakin dengan pendapat yang mereka pilih yang benar dari pendapat syekhnya atau gurunya tadi. Nanti kalau sudah panjang ilmunya, dia mengkaji, mungkin saja dia berbeda dengan pendapat sang guru. Kemudian wal wajib, perkara yang wajib, wad'ul kaffain ala rukbatain. Yang wajib ketika ruku, meletakkan dua telapak tangan ala rukbatain, di atas kedua lutut. Wat tamkin minar ruku', dan mengokohkan, memantapkan tatkala ruku tadi. Betul-betul dimantapkan tangannya ketika ruku. Difahami? Mantap posisinya. Tergambar antum ya? Pegang lututnya tuh. Ini enggak perlu lutut. Pegang seperti ini. Lutut, tahu lutut, dengkul. Kepala dengkulnya antum tuh. Pegang patoknya itu tadi. Jadi dipegang di sana, bukan di atasnya, bukan bagian atas. Antum tergambar ya? Karena sebagian orang tuh bagian atas, bukan. Kalau itu masih bagian paha. Lutut itu, dengkul itu yang kepala batok itu tadi. Dicekel di sini. Tergambar kan? Nah. Ada lagi kadang sebagian ke bawah. Karena kakinya panjang. Yang dipegang sama dia betis. Itu juga keliru. Argumentasinya di situ disebutkan dari Rifa'ah ibn Rafi' tentang sabda Nabi SAW kepada orang yang keliru dalam sholatnya. Apa kata Rasul? Fa'idha raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika. Apabila engkau ruku', maka jadikan kedua telapak tanganmu, roha itu telapak tangan, di atas kedua lututmu. Wamdud zahraka. Adil. Ulang lagi dari situ nih. Pause be, pause lagi. Nih. Disebutkan dalam hadis Rifa'ah ibn Rafi' tentang sabda Nabi SAW kepada orang yang keliru dalam salatnya. Rasul mengatakan, فَإِذَا رَكَعْتَ فَجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. Apabila engkau ruku',
maka jadikanlah kedua telapak tanganmu, roha itu telapak tangan ya, kedua telapak tanganmu ala rukbatika, di atas kedua lututmu. Wamdud dhahraka, dan panjangkan atau bentangkan punggungmu. Wa makkin li ruku'ika, dan kokohkan, mantepkan untuk rukukmu tadi. Kemudian di situ disebutkan, kita balik ke atas, famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, ada mutamkin fi ruku', tidak betul-betul mengokohkan posisi ruku'. Wa inna ma yanhani inhinaan duna ayumakkin kaffaihi min rukbatayhi. Namun dia cuma sekedar membongkokkan tanpa mengokohkan, ya, memantapkan kedua telapak tangannya di lutut. Dalam artinya memang betul-betul mantapkan posisinya. Kadang ada sebagian orang cuman ruku asal nempel gitu loh. Ini betul-betul posisi ruku tadi dimantapkan. Kemudian yang ke-29, wasunnah fi ruku, termasuk sunnah dalam ruku taswiyatul dhahri. Taswiyah az-dhahri, dhahr. Dhahr itu punggung. Meratakan punggung. Maknanya jangan bengkok seperti ini. Fala yasubbu ra'sahu, jangan dia menundukkan palanya. Wala yarfa'uhu, jangan pula dia dongakkan ke atas. A'la min dhahrihi, sehingga lebih tinggi dibandingkan punggungnya. Jadi ini misalkan punggungnya dia jangan terlalu dongok, nunduk ya, jangan terlalu nunduk, jangan pula terlalu negak seperti ini, mendongak ke atas. Adapun argumentasinya disebutkan dalam hadis, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a hasara dhahrahu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', beliau hasara dhahrahu. Makna hasara dhahrahu ay sanahu fi istiwa'in min ghairi taqwisin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, yaitu beliau membungkukkan, sanahu maknanya membungkukkan punggungnya tadi dengan rata tanpa membentuk lingkaran. Faham? Jadi dia bungkuk, ini Rasul membungkukkan seperti ini, nah misalkan ya, rata tanpa membentuk lingkaran seperti ini, tidak pula mendongak seperti ini, jadi rata. Juga disebutkan dalam hadis Abu Humaid dalam lafaz yang lain, faraka'a tsumma i'tadalah, beliau rukuk kemudian beliau ratakan, falam yasub ra'sahu, beliau tidak menundukkan sekali kepalanya, walam yaqna'hu, tidak pula beliau mendongakkan. Wa wada'a yadayhi ala rukbatihi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Wa makna lam yaqna'hu, beliau tidak makna lam yaqna'hu ay la yarfa ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya, hatta yakuna a'la min dhahrihi, sehingga posisi kepala tadi lebih tinggi dibandingkan punggung. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Difahami? Famin akhta'il musallin asna'ar ruku', termasuk kesalahan orang yang salat di tengah-tengah ruku'. Yang pertama, sabur ra'si lil asfal, menundukkan kepala ke bawah. Yang kedua, raf'ur ra'si hatta yakuna a'la minadh dhahri, dia mengangkat kepala sehingga kepalanya tadi lebih tinggi dibandingkan punggung. Itu termasuk kesalahan. Jadi kepalanya nunduk atau terlalu ngangkat, ini juga tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.